Bu Susi sebagai senior dari UPN, Pegawai UPN Jakarta, dan juga Pak Berbodo yang dari LPDS senior saya juga, dan teman-teman penguji. Pertama, salam dari Ketua Dewan Pers Rahayu yang hari ini tidak hadir dan diwakili oleh saya, juga salam dari Ketua Komisi Pendidikan Pak Wilaku. Dulu Ketua Komisi Pendidikan sama ada menurut kita hari ini kita sama-sama untuk membuka uji kompetensi dan melakukan UKW. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang mengenai teman-teman ini UKW supaya lebih semangat. Pertama, saya membuat naskah ini barangkali juga nanti bisa dibikin semacam laporan buat Anda semua. Pertama, profesi wartawan atau jurnalis kita itu adalah sebetulnya implementasi Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Jadi profesi ini adalah profesi turunan dari sebuah undang-undang. Jadi kita memiliki landasan kuat untuk meningkatkan profesi di bidang jurnalistik. Dalam bab 1 adalah disebutkan wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Nah, kegiatan jurnalistik apa? Di dalam undang-undang disebut juga meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik dalam bentuk cetak, elektronik, dan segala jenis saluran. Jadi sudah spesifik ya profesi ini disebutkan. Jadi kalau ada rekan-rekan semua di luar mempertanyakan, inilah landasan kita melakukan profesi ini. Dengan penjelasan ini, maka profesi wartawan merupakan profesi yang penting dalam kehidupan di negeri kita, dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itulah mengapa di dalam undang-undang juga disebutkan kemerdekaan pers, di mana kita di sini memperjuangkannya, adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat berasaskan prinsip demokrasi, keadilan, seperti itu. Oleh karena itu kita bersama sebagai profesi jurnalis itu tidak lain adalah salah satu kekuatan pilar demokrasi. Jadi penting sekali pers. Dan kalau kita mengkaji lebih jauh fungsi pers, ya, di mana rekan-rekan wartawan ini juga bertugas, ya, pers itu fungsinya media informasi dan kontrol. Ini penting sekali. Bahkan peran jurnalis, peran pers ini itu juga disebutkan secara spesifik. Ya. Penting sekali teman-teman nanti dalam ujian ini memahami. Yang pertama adalah peran untuk memenuhi hak masyarakat, peran untuk menegakkan nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, ya, dan kebinekaan, mengembangkan pendapat umum dan melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan lain-lain, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jadi teman-teman wartawan itu memang harus profesional karena memang tugasnya berat dan perannya juga berat. Oleh karena itulah maka dengan demikian penting sekali mengikuti UKW. Dan UKW itu sebetulnya apa? Yang kemudian menjadi inti dan akan menjadi proses ada semua. Pertama adalah memastikan bahwa wartawan dan jurnalisnya itu menjadi kualitas. Maka UKW memberi kesempatan kepada kita semua yang melalui para penguji untuk menilai para wartawan itu pengetahuannya di mana, keterampilannya di mana, attitude-nya di mana. Nah, nanti para mentor Anda juga akan memberikan arahan-arahan. Oleh karena itulah tadi disebutkan pertama itu adalah salah satu attitude daripada teman-teman wartawan yang diuji nanti. Kedua, uji kompetensi dapat memperkuat pemahaman dan pedoman terhadap kode etik jurnalistik. Nanti ada dan standar pemeriksaan. Jadi kalau kita memahami kode etik, maka kita kode etik itu berapa pasal Pak? 11 atau 12? Nah, nanti ditanya ya. Nah, ini coba dibaca kemarin tidak sampai. Kita sudah pra-UKW kemarin, mudah-mudahan masih ingat. Ketiga, meningkatkan profesionalisme kita. Jadi nanti dalam uji kompetensi juga mendorong pembelajaran terus. Nanti karena ada beberapa hal yang nanti para penguji senior itu memberikan arahan-arahan juga kepada kita untuk meningkatkan profesionalisme. Keempat, membangun kepercayaan kredibilitas. Jadi teman-teman semua, kalau kita memiliki setelah melalui UKW ini, maka profesionalitas kita, kredibilitas kita, seyogianya meningkat dalam melakukan ikutan, wawancara, dan lain-lain. Ini
kita memiliki kredibilitas, maka halayak publik akan lebih percaya kepada kita. Bagaimana kita mencari kita di antara sumber kita ya. Dan lain-lain. Kelima, memperkuat akuntabilitas kita semua. Jadi kita akan memiliki tanggung jawab ya, di dalam profesi ini sangat luar biasa kepada kita untuk pegawai ini, sehingga nanti kita setahap demi setahap ya, ada muda, ada manja, ada utama. Jadi mudah-mudahan dengan langkah ini sangat penting pahami. Nah, oleh karena itu, karena ini seperti dikatakan Pak Jauhar adalah dukungan negara melalui APBN, maka ini adalah salah satu upaya dari Dewan Pers untuk kemudian mengakselerasi uji kompetensi wartawan, dan wartawan jumlahnya luar biasa. Nah, oleh karena itu pengembangan UKW ini di bawah koordinasi Dewan Pers. Ada lembaga-lembaga lain yang melakukan uji kompetensi sejenis dan mirip-mirip. Saya meyakini kalau kita mengacu pada undang-undang, hanya Dewan Pers yang diberi wewenang itu, dan hanya UKW yang memiliki wewenang di bawah Dewan Pers itulah yang berhak melakukan. Kalau ada lembaga lain, saya tidak tahu menggunakan dasar apa mereka melakukan uji kompetensi. Oleh karena itu, kita harus sama-sama mengajak kepada teman-teman wartawan melakukan UKW sesuai dengan otoritas, sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Kenapa? Karena di dalam berbagai kegiatan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terakhir bahwa hal ihwal yang berkaitan dengan pers itu berada di bawah Dewan Pers. Tidak ada lembaga lain. Bahkan kami dengan lembaga sertifikasi juga sudah punya kesepakatan bahwa hal yang bertalian itu dikoordinasikan dan dikembalikan. Kominfo juga pernah dikeluarkan, tapi kemudian dicabut kembali karena Undang-Undang Nomor 40 itu adalah undang-undang yang lain, spesialis dan khusus. Kalau ada teman-teman yang lain mengatakan bahwa ada uji kompetensi lembaga lain, maka silakan tanyakan Bapak dan Ibu sekalian berada di bawah wewenang apa yang melakukan, kecuali di luar undang-undang. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa dengan mengikuti upaya ini kita bergabung, kalau kita melihat data terakhir itu 14.000 lebih ya Pak Johan, tapi mungkin lebih ya karena mungkin belum semua, ada sebagian yang masih proses, sehingga nanti jumlah wartawan itu nanti yang sudah memiliki uji kompetensi itu terdaftar namanya ada di dalam website kita, baik yang masih proses maupun yang sudah. Oleh karena itu kami berharap bahwa manfaat dimanfaatkan semaksimal mungkin uji kompetensi ini supaya kita bergabung dengan wartawan profesional tidak hanya di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia sebagai bagian komunitas jurnalistik, komunitas pers, komunitas wartawan. Dan komunitas wartawan kita adalah bagian dari kami, komunitas di seluruhnya. Baik, demikian sekedar untuk mengingatkan kita semua dalam pembukaan. Dengan demikian kompetensi di Jepang Nusa Tenggara Timur 14 Juli 2023 saya buka. Terima kasih.